Oke. Jadi nanti semua bahannya akan disimpan di YouTube s.id.hybwt. Jadi hack your body with technology. Ya, disclaimer-nya ini bukannya obat. Karena kalau bilang obat nanti celaka. Ini kisah kisah the true story. Jadi bulan Juni yang lalu saya yang satu apartemen dengan anak saya itu anak sayanya kena COVID, tapi saya bebas dari COVID. Ya, nah karena saya itu salah satunya sudah divaksin. Ceritanya saya sudah divaksin, makanya tadi saya bilang ke Pak Hermanto, jangan bilang kalau udah divaksin pasti nggak kena, ya. Dan tapi saya memang udah divaksin dan nggak kena. Ya, jadi ini tanggal 24 Juni saya cek PCR, anak saya ini, Raina, positif. Saya negatif. Hari yang sama. Ya. Dan beberapa hari kemudian, 7 hari kemudian, anak saya itu udah negatif. Dan sekarang dia sudah di Bali, dia lagi belajar Tibetan Singing Bowl. Nah, saya bicara tentang virus nih, sepintas saja ya, ini bukannya ini. Jadi virus itu lebih kecil dari bakteri, ya, dan dia hidupnya di barang-barang yang hidup, pohon, manusia, binatang, ya. Terus virus itu akan membawa informasi genetik DNA ataupun RNA. Gambarnya terbalik gitu ya. Yang di sebelah kanan itu DNA, yang di sebelah kiri RNA. Jadi RNA itu adalah separuh dari DNA. Ya. Nah, kemudian fungsi atau tugas virus tersebut adalah membajak sel tubuh. Ya, udah dibajak, terus dia perbanyak, disalin. Sama aja kayak virus komputer. Itu ahlinya siapa? Alfon tuh. Nah, selain dia ngebajak, kemudian dia memproduksi, dia juga mengubah kode genetik. Ya. Jadi virus COVID ini modusnya sama seperti virus komputer. Kita lihat nih ada video yang saya dapatkan di internet tentang virus komputer. Menarik ini. Virus dari Google. Ya. Nah, awalnya dia nggak bisa meraih cursor tuh. Nah, cuman dia belajar. Dia belajar. Wah, jadi lebih gede dari cursor. Sama kayak COVID. Ya, virus COVID sama persis. Nah, setelah dia jadi gede, dia hancurkan semuanya tuh. Google Chrome-nya dia hancurkan. Google Drive-nya. Ya. Ini mestinya kalau orang komputer sih sudah yakin lah ya, bisa. Karena ini kerjaan kita sehari-hari nih virus ini.
Ya, jadi dia hancurin semuanya, dia bongkar segala macam, Excel-nya tuh, ya. Excel dimasukin ke sampah, ke recycle bin. Nah, ini ada Avast Free Antivirus. Keluar tuh karena ada respon, reaksi. Ya kecil, nah tapi jadi gede. Nah, dilawan lah perangan antara virus dan antivirus. Ya, dalam hal ini antivirus itu adalah vaksin ya. Vaksin kalau di Indonesia ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Pfizer. Kalau ini virus komputer ini Avast. Ya. Jadi antivirus berusaha untuk menghancurkan virusnya. Ya, yang bikin animasinya bagus sekali ya. Dan ini bahan yang menarik untuk dipertontonkan sebetulnya. Jadi, panggil, disedot, dimasukin, aman. Nah, ini sama seperti kalau kita sudah mengkonsumsi antivirus dari COVID, gitu ya, Avigan atau Fluvir, ya udah, mirip kayak gitu, aman. Nah, kita lihat juga bahwa kenapa si Delta ini menjadi ganas, yaitu karena penyebaran dari Delta itu sangat cukup signifikan besar ya, 1 orang ke 8 orang. Kalau tahun lalu 1 orang ke 2 orang. Kalau sekarang virus Delta itu 1 ke 8. Sebetulnya virus Delta atau COVID Delta ini tidak begitu hebat kalau penyebarannya dibandingkan dengan gondongan, dibandingkan dengan campak. Tapi persoalannya, gondongan dan campak ini harus ada transmisi yang melalui pegang badan atau kena saliva dan sebagainya. Sedangkan kalau virus COVID ini, dia itu menyebar melalui airborne, droplet, kontak badan, sentuhan muka, ya. Jadi tugas kita itu harus memutus COVID-nya ini sekaligus menekan populasi. Jadi antivirus itu atau vaksin itu sebetulnya menekan populasi orang yang terkena, yang dikenal dengan istilah herd immunity. Jadi obatnya virus COVID adalah cuma satu, imunitas tubuh. Nah, kalau kita ngomong imunitas tubuh, apa sih yang mesti kita perhatikan di imunitas tubuh? Yang di atas tuh mulai dari nutrisi, molekul, vitamin, mineral, itu makanan. Oksigenasi itu ya nggak bisa apa-apa, oksigen yang kita hirup ya. Jadi makanan, kemudian tidur dengan deep sleep. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan deep sleep. Dan olahraga, ya olahraga yang bagian dari meditasi tersebut. Ya, jadi kita harus punya 3 inti: makanan yang baik, tidur yang benar, dan olahraga. Dan obatnya cuma itu. Nah, kalau kita lihat lagi ya, kenapa virus
COVID Delta ini hebat penyebarannya? Karena cuaca nggak benar. Bulan Juni itu antara pagi dan siang dan malam, perbedaannya itu bisa sampai 7 sampai 8 derajat Celcius suhunya ya, perbedaan suhunya. Dan ini bukan main, gila-gilaan. Karena dengan perbedaan suhu yang besar ini menyebabkan banyaknya bakteri, penyakit dan sebagainya. Ya, dan kebanyakan orang yang kena itu ada di sekitar Juni itu penyebarannya. Nah, cuaca yang jelek, ya, cuaca yang nggak benar, jelek, itu kita lihat bahwa ini akan menyebabkan ini kesehatan mental, ya, dan cedera dan sebagainya. Ini karena cuaca jelek. Panas ekstrim ini akan menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan panas dan kematian, kegagalan kardiovaskular. Jadi kalau panas dingin nggak keruan, terus ditambah polusi, itu udah habis deh semua kita. Dan itu kita tidak bisa cegah, karena semua keadaannya memang demikian. Dan kejadiannya di badan kita ini karena kita kekurangan natrium. Makanya kalau ada apa-apa, kita akan langsung diinfus ya. Masuk ke IGD, diinfus. Pokoknya belum apa-apa, diinfus saja dulu deh. Supaya dikasih natrium yang cukup. Nah, ada gejala flu ya. Ini udah pada tahu semuanya. Ada gejala selesma. Udah pada tahu semuanya juga. Ada gejala COVID. Itu adalah kombinasi flu selesma. Jadi COVID ini sebetulnya adalah flu. Tapi dia menyerang saluran pernafasan, menyerang paru-paru, ya. Jadi si virusnya itu dia beranak pinak, itu membuat inflamasi sehingga dia menutupi paru-paru, ya, membuat flek di paru-paru, di ginjal bahkan, ya, di pernapasan. Dan yang paling bahaya kalau kita sudah kena diabetes dan tekanan darah tinggi, ya, itu cepatlah lewatnya karena virus ini bikin inflamasi di mana-mana sehingga dua penyakit yang menakutkan itu akan segera menutup ceritanya, ya, jadi banyak yang lewat itu. Jadi tidak ada obat yang chestplank untuk flu, selesma. Cuma satu, istirahat. Makanya kalau kena COVID, ya isoman. Sendiri aja di kamar. Jangan ketemu orang lain. Nah, sekarang kita lihat ada 3 kan tadi. Makan, tidur, olahraga. Makan yang sehat, tidur yang deep sleep, dan berolahraga. Nah, kita lihat bahwa makan yang sehat ini terkadang kita nggak bisa ngatur makan yang sehat. Nasi 1 piring penuh, ya, ditambah daging babi 1, ya, terus sama sayur asin. Itu udah salah ya. Jadi pengalaman saya dalam 6 bulan, 7 bulan terakhir ini, saya berusaha untuk tidak makan nasi. Dan itu menjadikan berat badan saya menjadi turun dari 84 menjadi 74. Karena pola makan itu sebetulnya adalah biang penyakit. Ya, kalau pola makannya salah, kita akan jadi sakit. Jadi ini standarnya Food Standard Agency ya di Inggris, bahwa makanan itu mesti
terdiri dari 5 bagian. Ya, dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna. Ya, harus buah, sayur, karbohidrat, ikan, daging, protein, susu, dan lemak. Ya, dan lemak tinggi itu adanya di alpukat, di keju, coklat hitam, telur utuh, ikan, kacang, biji chia, minyak zaitun, dan seterusnya. Sedangkan lemak yang jangan terlalu banyak dikonsumsi adalah daging sapi berlemak, domba, babi, unggas dengan kulit. Jadi kalau makan ayam ada kulitnya, di kulitnya itu kita makan lemak jenuh ya. Lemak babi atau krim, mentega, keju, itu kalau udah di atas 50 dihindarilah, jangan terlalu banyak. Nah, kedua itu tidur. Tidur itu kita harus deep sleep. Kenapa mesti deep sleep? Karena deep sleep itu adalah saat di mana liver kita bekerja untuk melakukan detoksifikasi. Ya, saya pernah kasih gambar ini. Apa yang disebut deep sleep? Yaitu pada saat frekuensi di otak kita ada di bawah 4 Hz. Jadi seolah-olah kita tidur itu tanpa mimpi, terus kehilangan kesadaran tubuh. Pokoknya kita tidurnya udah nggak ingat apa-apa. Jadi mesti di bawah 4 Hz frekuensinya. Jadi kalau di EEC ya, di otak itu kita akan lihat frekuensi waktu kita tidur deep sleep itu adalah di bawah 4 Hz. Kalau 0 Hz kita mati, meninggal. Ya. Kalau sampai 4 Hz kita masih tidur deep sleep. Nah, kalau kita lagi marah-marah itu di atas 40 Hz. Ya, ini frekuensi-frekuensi ini adalah hasil penelitian ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengukur deep sleep? Udah banyak alat-alat. Ya, saya pakai Fitbit. Ini bukan promosi, saya nggak dikasih sponsor sama Fitbit. Tapi Fitbit ini selama ini saya pikir ini yang paling bagus. Ya, Bapak Ibu lihat ya. Ini saya ini tidur mulai dari jam 7, sebetulnya saya nggak tidur. Jadi jam 7 ini, ya, saya ini nonton film, nonton TV ya, atau dengerin lagu meditasi. Tapi ini pengantar untuk menjadi deep sleep. Ini adalah deep sleep nih. Ini adalah deep sleep. Ini yang paling penting. Dan berdasarkan pengalaman, deep sleep ini nggak bisa lebih dari jam 1, jam 2. Jadi ini kalau ada jam 2 AM nih, ya, jarang sekali deep sleep ini ada di sebelah sini. Karena itu pada saat itu tugasnya liver itu sudah hampir selesai. Ya, dan di Fitbit itu ada informasi bahwa yang dimaksud dengan deep sleep itu adalah antara 7 sampai 13% dari jumlah jam tidur yang kita miliki. Dan di Fitbit itu ada lumayan bagus ya, dia bisa melihat SpO2 ini. Ya, jadi kalau ini kelebihan nih, ini berarti kita sesak napas. Kenapa sesak napas? Karena baru selesai makan. Ya. Jadi karena saya itu statusnya lagi nonton jam 7 itu, ya, ini dilihat di sini ada peak-nya nih. Ini masih awake. Karena saya baru selesai makan, maka kaitannya adalah ini, sesak napas. Makanya sebaiknya kita itu
makan 2 jam sebelum tidur. Ya. Jadi ini bisa dianalisa dengan satu alat aja, yaitu yang dipasang di pergelangan tangan. Dan tidur itu paling lambat 10:30. Kenapa 10:30 itu? Nanti saya akan tampilkan jam piket. Jadi di organ kita itu ada jam piket. Ya. Nah, yang ketiga itu olahraga. Olahraga itu boleh saja jalan kaki aja cukup. Dan ngejemur ya. Kan ada dokter Hendrik tuh yang bilang pakai ngejemur itu D3 menghasilkan vitamin D3. Dan kita ngejemur itu kalau Bapak dan Ibu punya Android itu bisa mengakses weather. Ya, cuaca. Nah, di cuaca itu ada UV. Jadi kalau kita ngejemur itu UV-nya yang maksimum aja. Itu akan bergerak antara jam 10 sampai jam 1 siang. Dan itu berubah terus ya. Karena dia berputar gitu. Dunia kan berputar. Ya, jadi cukup 15 menit di matahari. Terus ada yang anjurin itu kan waktu itu Ape Kendro kasih video yang isinya harus menjemur tengkuk, ya, titik akupuntur tacuy itu karena memang di tacuy itu merupakan pertemuan dari 6 meridian yang. Ya, jadi kalau ngejemur itu jangan ngadep matahari, tetapi membelakangi matahari supaya tengkuk kita itu kena sinar matahari. Dada nggak terlalu pengaruh ya, tengkuk yang berpengaruh. Oke, nah sekarang kita ngomong latar belakang TCM, Traditional Chinese Medicine. Ya, ini saya singkat aja ya, bahwa kalau menurut TCM itu ada yang namanya Shen, itu adalah spirit, adanya di jantung. Ada yang namanya Qi, yaitu sumber tenaga, adanya di lambung dan limpa. Ada namanya Qing, adanya di ginjal. Jadi kalau kita lihat ya, organ tubuh manusia yang 5.000 tahun yang lalu sudah dideteksi oleh ahli-ahli akupuntur, itu ya cuma 4 ini aja yang harus kita pelihara. Jantung, limpa, lambung, ginjal. Kalau kita bisa merawat 4 komponen utama dari badan jeroan kita ini, mestinya sehat. Ya, mestinya sehat. Nah, karena di teori TCM ini terkenal dengan apa yang namanya 5 elemen. 5 elemen. Ada kayu, api, tanah, logam, air. Kayu membuat api membuat tanah, tanah membuat logam, logam membuat air, air membuat kayu, dan seterusnya berputar. Dan kayu itu unsurnya adalah lever, empedu. Api itu adalah jantung, usus kecil, pembakar 3 tungku. Pembakar 3 tungku itu tidak ada di kedokteran ya. Kedokteran barat. Terus tanah itu adalah limpa dan lambung. Logam itu paru-paru dan usus besar. Air itu ginjal dan kandung kemih. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita kena COVID, masalah utamanya adalah ini ya, di logam. Paru-paru dan usus besar. Jadi 2 aja nih. Usus besar karena kita makan, ya, mengolah makanan. Paru-paru karena kita bernapas. Ya, jadi dari teori yang sederhana yang sudah ditemukan 5.000 tahun yang lalu ini, ya, sebetulnya kita udah bisa menjaga kesehatan. Makan yang benar, tidur yang benar, olahraga yang benar.
Nah, ini juga teori dari TCM, ya, bahwa kalau kita sedih, cemas, akibatnya paru-paru. Udah pasti deh. Ya, kalau kita cemas nih, semakin kita cemas waktu COVID ini, paru-paru kita akan semakin teraniaya. Ya, kalau ditambah marah-marah ini, yang kena liver. Kalau ditambah ketakutan, yang kena ginjal. Ini teori bukannya main-main, bukannya teori-teorian ya, bukannya hoax ya, tapi udah terbukti selama 5.000 tahun. Dan pembuktiannya itu sampai hari ini sudah dilakukan oleh dokter-dokter dari dunia kedokteran barat. Terakhir itu dari Korea penelitiannya, bahwa keadaan kondisi psikologi dari manusia itu akan berpengaruh terhadap organ tubuh. Nah, kita lihat waktu akupuntur ngapain sih sebetulnya? Ya, ini saya nyarinya sampai setengah mati nih. Jadi ada kulit, ada fascia. Fascia itu adalah jaringan di bawah kulit, ya. Dan orang Cina 5.000 tahun yang lalu sudah menemukan 361 titik yang sensitif ya. Kalau anak elektro bilangnya tegangannya paling tinggi, tahanannya paling besar. Ohm. Bukannya om tante ya, bukan. Ohm. Ya, jadi ada 361 titik dan 82%-nya itu identik. Jadi kalau kita menusuk jarum ke titik yang benar, kemudian diputar-putar, maka dia akan menghasilkan piezoelektrik ya. Jadi akan menghasilkan listrik statis nih. Mana dia? Ini dia ya, listrik statis nih. Akan dihasilkan listrik. Nah, listrik ini akan merangsang itu apa yang namanya substance P, bahan ya, hormon ya. Dan ini sebentar, saya ini jalannya belum selesai. Ya. Jadi dia akan menghasilkan dua hormon, yaitu substance P, SP, dan endorfin. Dan endorfin ini, SP dan endorfin ini yang bikin kita sehat. Jadi akupuntur itu sederhana. Begitu titiknya ditusuk, kemudian dirangsang, keluar SP, keluar endorfin. Nah, endorfin ini akan mengikat SP sehingga melakukan apa yang namanya painkiller, pereda nyeri. Ya, jadi endorfin ini gunanya adalah memblok substance P yang ada di tulang belakang. Nah, sedangkan substance P ini akan diikat oleh sel mas hingga menghasilkan 3 hormon, histamin, heparin, dan neurokinin A. Itu semua buat imun. Ya. Dan begitu dia dihasilkan ini akan disalurkan oleh tulang belakang ke seluruh bagian tubuh kita. Dan juga ke otak. Ya, hipotalamus dan pituitari, dan juga ke parasimpatik dan simpatik. Jadi menarik ini ya, ilmu 5.000 tahun yang lalu sudah bisa sampai nemuin kayak begini. Ya, sekarang kita cuma ributnya ivermectin, fluvir segala macam itu.
Nah, di TCM tidak kenal sel-sel atau limfofatik segala macam ya. Dia tuh kenalnya pokoknya Qi. Qi darah, cairan tubuh, dan Qing. Ada cuma 4 komponen. Nah, saya bicara Qi ini yang paling penting karena waktu kita menghirup udara, larinya ke paru-paru, ya, larinya ke paru-paru, dan setelah dari paru-paru disaring menjadikan Qi, tenaga. Nah, waktu kita makan, larinya ke limpa, ditransformasi oleh limpa sebagai bulir makanan, jadi Qi makanan, Qi bulir makanan. Nah, ini dua ini masuk ke perut, ya, Chongqi. Dan setelah dari Chongqi ini ada lagi zat vital bawaan. Itu zat vital bawaan itu dari orang tua kita yang disimpan di ginjal, dikeluarkan dalam bentuk yuanqi untuk bersatu dengan qi udara dan qi makanan sehingga menjadikan yang namanya cenci. Nah, cenci ini ada dua, menghasilkan wei qi dan menghasilkan ying qi. Wei qi ini satpamnya qi, ying qi ini qi yang memberikan nutrisi. Singkatnya gitu ya. Nanti kita akan bicara lebih detail tentang wei qi. Nah, kemudian ini darah. Jadi ada qi, ada darah. Darah ini adalah ibu dari qi. Dan lihat, lagi-lagi adanya di ginjal. Ya, yang pegang peranan itu ginjal. Terus kemudian ini cairan tubuh. Ini yang macam-macam nih. Oleh kedokteran barat dibikinnya macam-macam. Ya, dipretelinnya satu-satu. Tapi intinya adalah cairan yang ada di dalam tubuh yang nantinya akan dibuang dalam bentuk BAB, ya, buang air besar, dan juga pipis, kencing. Ya, mekanismenya semua udah tergambar sejak 5.000 tahun yang lalu. Nah, ini adalah Qing. Qing ini adalah DNA ya. Ada Qing yang didapat. Qing yang didapat itu adalah Qing yang kita makan, energi yang didapat dari makanan akan dicampur dengan Qing bawaan. Qing bawaan itu yang dari ibu kita ya. Waktu kita masih janin itu kita itu dikasih makan melalui ginjalnya ibu kita. Ya, Qing ini sangat penting karena menentukan kita itu bisa panjang umur apa enggak. Nah, ini yang tadi saya sebutkan adanya jam piket, ya. Aneh ini, saya sendiri waktu belajar ini teraneh-aneh. Bayangkan saja dari 5.000 tahun yang lalu mereka sudah bisa menentukan jam berapa. Jadi kenapa ya antara jam 5 sampai jam 7 pagi kita itu harus BAB? Karena meridian usus besar lagi aktif. Ya. Kemudian kenapa kita harus tidur? Jadi makan jangan langsung tidur. Karena ini nih, ada meridian pembakar 3 tungku. Meridian pembakar 3 tungku ini mendistribusikan energi makanan dari kepala sampai kaki. Ya. Dan itu semua nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya di YouTube-nya ini. Saya beri penjelasan jam berapa yang berbahaya buat kita, jam berapa yang mesti kita lakukan, jam berapa tubuh kita bagaimana dan sebagainya. Itu bisa dilihat detail di YouTube, di YouTube channelnya Hack Your Body with Technology. Ya, tetapi intinya adalah bahwa
kita ini hidup dipengaruhi oleh jam piket organ tubuh. Makanya nggak boleh begadang. Kenapa? Karena kalau malam-malam meridian jantungnya itu lemah, meridian empedunya yang kuat. Ya, terbalik-balik. Jadi ini ada yin dan yang. Yang hitam itu sebetulnya adalah siang, yang putih itu malam. Nah, sekarang kita lihat ya, alternatif penerapan akupuntur. Akupuntur itu nggak disukai banyak orang karena pakai jarum. Salah-salah nusuk berdarah. Ya, kalau ditusuk berdarah itu udah nggak benar. Yang pertama itu orang pakai fototerapi, pakai laser, ya, masuk ke satu ruangan yang ada lasernya. Nah, ini saya ada video. This is a normal cell, cytochrome C oxidase. The terminal enzyme in the electron transport chain is combining oxygen with NADH to make the hydrogen ions that drive ATP synthase. But something goes wrong when we get sick, injured, stressed, or just old. The mitochondria starts to make nitric oxide. The nitric oxide competes with oxygen. It binds to cytochrome C oxidase and competitively displaces the oxygen. This stops the production of ATP and increases oxidative stress. Oxidative stress leads to inflammation and cell death via the gene transcription factor NF-kappa B, known as the master switch for inflammation. Low-level laser and LED therapy breaks the bond between nitric oxide and cytochrome C oxidase, allowing oxygen to combine with NADH so that ATP can be produced and the oxidative stress to be abolished. Now the cell can get on with doing its job of regenerating tissue, fighting infection, or whatever it's programmed to do. Ya, itu pakai LLT. Nah, yang lain ini yang saya tawarkan adalah dengan metode penempelan stiker. Jadi bentuknya stiker ya, koyo. Dan ini koyo ini bahan dasarnya adalah air, oksigen, glukosa, ya, dan asam amino, ya. Nggak ada apa-apa di dalam koyonya. Gunanya adalah memantulkan sinar infrared dari dalam tubuh. Ya, jadi infrared kita pun selalu keluar tuh infrared dari dalam tubuh. Nah, itu dipantulkan oleh koyo ini sehingga masuk lagi ke bawah. Nah, waktu memantulkan, panjang gelombang atau warna dari infrared itu dirubah. Ya, jadi ini satu contoh bagaimana kita bisa melihat bahwa ada pemantulan ya terhadap koyo tersebut. Jadi koyo itu ditempel misalnya di tacuy itu di GV14 itu sama persis seperti LLT tadi. Sama seperti kita berjemur dengan membelakangi matahari. Jadi metode berjemur, metode laser, dan metode koyo live wave sama. Bedanya kalau berjemur matahari kita mesti cari matahari. Kalau LLT kita harus punya mesin laser. Kalau koyo kita tinggal tempel aja, praktis. Ya, jadi prinsipnya adalah begitu ditempel oleh lapisan plastik, maka infrared dari dalam tubuh akan dipantulkan kembali ke dalam tubuh. Ya, ini animasinya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada mitokondria. Mitokondria itu powerhouse, generator kita bisa hidup. Dan ini ya tidak bisa diregenerasi. Jadi kalau misalnya ada 10 juta mitokondria di dalam tubuh, maka setiap tahun dia akan berkurang. Nggak bisa nambah.
Kalau sudah habis mitokondrianya, ya kita check out. Check out. Istilahnya Pak Luhut itu check out, ya, meninggal. Jadi mitokondria itu ada sitokrom C oksidase. Nah, kemudian ini ada kulit, kita tempel koyo, maka dia akan memantulkan infrared ke mitokondrianya. Sehingga seperti tadi ya, video yang tadi LLT, dia akan menghasilkan yang namanya ATP, ROS, dan NO. Semuanya itu adalah energi. Ya, dan ini dihasilkan kalau koyonya tadi memantulkan sesuai dengan fungsinya. Ya. Dan ini kaitannya adalah tegangan. Jadi kita punya sel itu ada punya tegangan ya. Sel itu tegangan, alkali dan asam. Ya, kalau kita itu kena kanker, maka tegangan sel kitanya ini adalah 5 milivolt plus. Sedangkan orang yang sehat itu adalah minus 20 atau minus 25 milivolt. Ya. Jadi kalau kita punya tegangan selnya itu plus, berarti kita sakit. Ya, kalau kita punya tegangan selnya itu minus, berarti kita sehat. Itu digambarkan alkali dan asam. Ya, semakin tubuh asam, semakin kita nggak sehat. Ini dia tadi yang saya gambarkan, infrared yang berubah warna yang berbeda akan menambah koefisien penyerapan hormon tertentu. Ada DNA, RNA, HbO2, HBr, lipid, bilirubin, melanin. Itu warnanya beda-beda. Ya, panjang gelombangnya. Dan ini didapat dari hasil penelitian bioteknologi ya. Nah, dari baca-baca, saya baca-baca white paper dan sebagainya, itu dihasilkan kesimpulan seperti ini, bahwa pengobatan tubuh manusia untuk menuju sehat itu terdiri dari dua cara, menggunakan fisika dan menggunakan kimia. Yang menggunakan kimia yaitu obat-obatan. Kalau kita makan obat, maybe kemungkinan kita sembuh 50%. Kalau nggak bisa sembuh 50%, harus operasi. Naiklah rate kesembuhannya, jadi 30%. Nah, setelah kita dioperasi, biasanya harus kita fisioterapi supaya meningkat menjadi 100%. Nah, di teknologi pengobatan secara fisika, kita lihat akupuntur. Akupuntur itu kalau kita tusuk jarum, kemungkinan sembuhnya maybe yes, maybe no-nya itu 50%. Dan akan naik kalau kita kasih herbal menjadi 70%. Dan akan menjadi sehat kalau kita olahraga Qigong. Ya, jadi ini kira-kira persamaan antara pengobatan dengan fisika dan kimia. Nah, masalahnya kalau pengobatan fisika itu nggak ada duitnya. Sekali di akupuntur 300.000 udah. Kalau kimia, dokter bisa buka obat. Semakin banyak obatnya, dokter itu akan semakin dapat penghasilan yang bertambah dari pabrik obat itu. Makanya sekarang pabrik-pabrik obat itu semua berlomba-lomba untuk bikin antivirusnya COVID. Yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Sutaji di awal-awal, bahwa ivermectin ini dilarang di Amerika sekarang. Padahal dulu dianjurkan. Kenapa dilarang? Karena Merck bikin obat antivirus yang harganya berlipat-lipat dibandingkan dengan obat cacing. Nah, sekarang kita menuju bagaimana kita mengatasi gejala COVID. Yang pertama, yang sering terjadi di kita itu adalah asam lambung.
Ya, asam lambung ini introduksi ke apa namanya? Ke penyakit-penyakit lainnya. Saya sudah melakukan atau minum cairan Rumracin ini lebih dari 9 bulan kali. Dan ini bisa memperbaiki liver saya dari fatty liver. Jadi 1,5 sendok makan Rumracin, kismis ya, itu kita rebus di 400 ml air selama 20 menit. Kemudian kita tutup, jangan ditutup ya 20 menit itu. Jadi harus terbuka supaya gulanya hilang itu sebetulnya. Setelah mendidih, kita masukkan sepotong lemon, 1 sendok cuka sari apel, dan 1 sendok madu. Minum langsung. Ya, minum langsung. Dan itu kalau setiap pagi kita minum kayak begini dalam keadaan perut kosong, sering kentut kita. Gas itu keluar semua. Nah, yang kedua, ini yang masih nggak terlalu biaya tinggi ya, meditasi. Ini pernah saya sampaikan ya, meditasi yang sekarang di sini terkenal dengan nama Cenci. Jadi meditasi itu melipat lidah untuk nembus ke langit-langit mulut, ya. Kemudian tarik napas, buangnya bukan keluar tapi ke dalam, ya, sehingga masuk ke dada, sancong, CV17, terus ke tantien, ke CV6, ke CV1, dan dia berputar terus ke Mingmen, ke Tacuy. Jadi selama kita bernapas ini seolah-olah kita kayak mompa Petromak gitu ya. Jadi kita tarik napas di sini, kemudian masukkan ke sini, terus tarik lagi, dorong lagi ke sini, dorong lagi ke sini, dorong lagi terus ke sini, dorong lagi ke belakang, dorong lagi ke belakang, dorong lagi ke belakang, ke atas, balik lagi ke sini sehingga berputar. Nah, itu di Sunter itu kan ada bagaimana kita belajar untuk memutar Qi ini, ya. 12 hari ini adalah yang dipercaya menyembuhkan titik puspa dari kanker serviks. Intinya sebetulnya adalah air liur. Air liur ini adalah enzim yang paling hebat. Ya, dan banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa enzim ini, kalau enzim kita sudah habis, artinya kita udah akan check out. Jadi enzim ini dihasilkan oleh 2 titik dari ujung lidah kita, ya. Ini ada Yuye, ada Cincin. Jadi Yuye dan Cincin inilah yang akan menghasilkan air liur. Ya, air liur itu disebutnya Chongqiang Yuye. Isinya hanya 10% adalah globulin, protein lendir, asam amino, amilase, lisolim, dan imunoglobulin. Ya, tetapi ini sangat penting. Jadi kita jangan sering-sering meludah ya. Kalau bisa ludah itu ditelan. Kalau kita lari, tarik napas, buangnya jangan keluar ke dalam, supaya enzim ini keluar. Ya, itu ada teorinya, ada prakteknya 12 hari ya di Sunter itu, Cenci. Nah, saya cerita tentang Wei Qi. Wei Qi itu kan adalah satpam tubuh. Wei Qi itu bergerak 25 kali siang hari di bagian luar untuk melindungi tubuh dari serangan dan pengaruh patogen eksogen. Ya, datang dari luar, angin, panas, lembab,
Nah, kalau WC kita itu kacau dan cuaca itu kacau, jadilah kita flu. Jadilah kita terserang COVID. Itu teorinya yang berdasarkan TCM. Karena WC kita lemah, imunitas tubuh kita lemah. Nah, WC ini aneh, malam-malamnya itu dia masuk ke dalam ke apa namanya organ tubuh untuk membantu memberikan nutrisi. Ya, jadi kalau malam WC itu nggak melindungi tubuh kita. Makanya kalau malam kita paling cocoknya tidur. Kalau malam lari, kalau malam olahraga, itu artinya WC kita lagi lemah-lemahnya. Ya, jadi WC ini sangat penting karena dia itu nyambungnya langsung ke paru-paru. Ya, jadi kalau paru-parunya ngaco, WC-nya ngaco, atau WC-nya ngaco, paru-parunya ngaco, ya udah pokoknya kayak gitu aja ceritanya. Satu dan lain saling berhubungan. Ya. Nah, sekarang saya lihat kita kasih solusi dari Koyo. Ya, Koyo ini saya dapatkan tahun 2019 waktu saya kena vertigo, itu Pak Rudi Mulyadi itu tahu persis saya, sampai kelenger di apartemen saya dan sebagainya. Nah, Koyo ini terdiri dari 8, meningkatkan energi, mengurangi nyeri, meningkatkan daya tahan tubuh dan detox, meningkatkan fungsi otak dan perbaikan sel, mengurangi stres dan peradangan, mengontrol nafsu makan, meningkatkan kualitas tidur, dan mengaktifkan stem cell. Ada 8 macam, berarti ada 8 warna infrared yang dia rubah. Ya. Nah, saya kemarin ngumpulkan gejala COVID itu apa? Demam atau kedinginan, batuk, diare, hidung tersumbat atau pilek. Itu semuanya ada solusi kita pakai Koyo tersebut. GV14, CV22, LU1 itu adalah titik meridian akupuntur yang gunanya untuk menangani gejala demam, batuk, diare, hidung tersumbat. Dan kita tempel Koyo yang bersangkutan. Jadi kalau kita demam di punduk kita tempel karnosin, terus di tangan LI4 itu di jari antara jempol dan telunjuk kanan kita tempel glutathione. LI11 itu ada di tengah tangan lengan. Ya. Nah, pertanyaannya, gue tahu dari mana sih itu titik akupuntur? Nah, kalau yang punya Android itu bisa ngedownload aplikasi yang namanya Akupoints Index. Ya. Ntar saya coba tulis di sini. Jadi ada aplikasi yang namanya Akupoint Index. Free ya. Itu yang bisa memperlihatkan di mana GV14, di mana CV22, di mana LI4, di mana LI20, di mana GV24,5. Ya, jadi aplikasi itu kalau kita udah punya, udah. Ya, bisa kita pakai. Nah, ini baru sebagian nih. Penyakit apa lagi yang lain? Yang lain, nyeri otot, gangguan penghidup. Wah, ini biasanya kan nggak penciuman nggak kerasa ya, bukannya nggak bisa mencium bau. Bahasa Indonesianya penghidup. Mual atau muntah, kelelahan. Itu jangan solusinya adalah jangan makan obat. Karena kalau kita makan obat,
ya kita akan menambah masalah ginjal atau komorbidnya akan bereaksi dan sebagainya. Dan berikutnya adalah sesak napas, susah makan, sakit kepala, sakit tenggorokan. Saya itu waktu kayaknya saya kena OTG apa namanya? COVID itu, saya tempel semua yang ada hubungannya dengan napas, dengan batuk, dengan paru-paru, dengan jantung, saya tempel semuanya sehingga saya tidak kena. Walaupun saya satu apartemen, makan bareng, ya, hidup ya satu apartemen lah. Jadi protokol-protokol ini semua sebetulnya sudah ditemukan 5.000 tahun yang lalu. Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh? Ini protokolnya. Jadi tempel glutathione di CV21 di dekat tenggorokan, dada tengah, ya. Terus CV17 di antara dua puting, tengah-tengah dua puting. CV4 4 jari di bawah pusar. GV14 di tengkuk. BL13 itu adalah alarm mu dari paru-paru. Dan ST36, ini aneh ya, khusus ST36 ini nih, ini adalah titik canggih manusia untuk urusan perut. Adanya di dekat dengkul, ya. Ini titik canggih. Jadi kalau kita lihat bahwa titik-titiknya GV14 itu adalah tadi saya sudah sebutkan pertemuan 6 titik meridian, pertemuan 6 meridian yang, ya, ada perut, stomach, ada gallbladder, ada small intestine, usus kecil, usus besar, dan ada kandung kemih, dan ada pembakar 3 tungku. Terus CV6 atau CV4, ini CV4 itu larinya ke ginjal, ya, di belakang. Dia akan memproduksi energi, Yuanqi namanya itu. Jadi kalau kita tempel di CV4, kita tempel di tungkunya. Kalau kita tempel di CV6, kita akan menambah energi untuk di Qi-nya, ya. Tadi saya sudah sampaikan ST36 ini hebat karena ini selain ke kaki, dia juga ke perut, ya. Kalau sinse kuno itu dibakarin nih di titik ST36-nya itu supaya sehat. Nah, kalau udah kena bagaimana? Kalau udah kena, kita ini cium uap panas, air panas, ya. Tapi jangan pakai teflon, aluminium, atau tembaga, karena itu beracun. Pakai stainless steel atau gelas Pirek. Terus airnya panas, harus ngegolak, harus masuk ke tenggorokan atau hidung itu 54 derajat kalau bisa, ya. Terus dikasih ini ya, jahe, ya. Dan itu 10 menit lah kita menghirup uap itu supaya virus-virusnya itu keluar, ya, dalam bentuk cairan.
Nah, nempelnya gimana? Nah, nempelnya itu sama tadi kayak tadi saya sudah sampaikan ada beberapa banyak sekali, ada 12 macam yaitu gejala COVID. Jadi kalau kita mau meredam stres, tempelnya di titik tengah antara alis, intang. Kalau mau melegakan napas, LU1, CV21, CV17. Kalau mencegah inflamasi dan antioksidan untuk lambung, usus besar, dan liver, itu LI11, CV12, LI4, LR3. Ya, jadi titik-titik ini bolak-balik muter-muter ke situ-situ juga ya. Karena memang kita ada berhubungannya sama organ-organ yang ada di dada, ya, paru-paru, liver, limpa, dan sebagainya. Nah, ini juga di belakang, di pundak, di tengkuk, kita pasang ion untuk menghilangkan stres. Ini kalau ke lab, kita periksa C-reaktif protein, 350.000 tuh kalau di Prodia meriksanya. Nah, kalau kita tempel ini aja ion di GV14, stres kita itu akan berkurang, sehingga CRP-nya berkurang, sehingga kita akan bebas dari stres ya, inflamasi. Dan kita tempel juga di ST36. Ya, nah ini saya kasih penawaran, kalau yang berminat, 10 Koyo X39, 10 Koyo Energy Enhancer, 10 Ion, 10 Carnosin, 10 Glutathione, 1.350.000. Ya, ini kita taruh aja di rumah sebagai P3K. Jadi kalau kita sesak napas, langsung tempel. Itu ada protokolnya kan? Tempel. Kalau batuk ya, batuk. Biasanya saya makan obat, biasanya kita makan obat batuk. Kalau batuk ini tempel ini aja di CV21 glutathione. Itu ya kerak-kerak lendir-lendirnya itu hilang. Kalau saya tuh baru kemarin ini jatuh kepleset ya. Saya tempelin ini stem cell di tempat yang paling sakit. Terus saya kompres pakai ice pack, langsung baik sehari. Jadi udah 2 tahun ini saya jarang makan obat-obatan. Ya, semua saya pakai Koyo ini. Karena Koyo ini tidak ada efek sampingan, dan yang paling penting adalah dia bisa menjaga balance dari tubuh kita sehingga kita bisa sehat. Ya, jadi dia bisa banyak menyembuhkan gejala ya, bukannya penyakit. Jadi bukannya menyembuhkan COVID ya. Nggak bisa dia menyembuhkan COVID, tapi gejala COVID-nya yang dia bisa sembuhkan. Oke, saya buka tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Kalau bingung, Pak, mau nanya, Pak. ya, Ibu Feve. Ya, itu tadi kan saya lihat kayaknya yang ada satu koyo yang ditaruh di apa tuh? Kuduk ya? Ya, punduk ya, GV14 Tacuy. Itu katanya untuk fungsinya sama nggak dengan kayak vitamin D atau sinar matahari itu, Pak? Enggak. Jadi kalau kita taruh di GV14, fungsi akhirnya sama, yaitu menyehatkan tubuh. Tetapi tidak dalam kaitannya kalau kita kena matahari, itu berbeda dengan kita minum vitamin D3, berbeda juga kalau kita tempel dengan koyonya. Jadi kalau kita tempel koyo di sini di punduk, maka kita akan terbebas dari stres. Kalau leher sakit-sakit gitu ya, tempel itu aja. Beres. Oke, thank you.
Yang Ya. untuk hyperthyroid kira-kira bisa nggak Pak untuk Bisa. cek? Tiroid kan ada di sini nih. Nah, tiroid itu biasanya kita kasih energi supaya inflamasinya berkurang. Ya, jadi bukannya sekali lagi bukannya ngobatin, tetapi menghilangkan inflamasi. Berapa lama dipakainya koyo itu ya Pak ya? Nggak bisa disebutkan karena tergantung tiroidnya itu inflamasinya sampai sebagaimana jauh gitu. Enggak, maksud saya kegunaan dari si koyo ini berapa lama? Maksudnya satu koyo itu ditaruh di 24 jam. setelah itu buang, ganti. Ya, ganti baru. Boleh dipakai terus-menerus nggak ya? Boleh. Nggak ada efek sampingan, nggak ada yang masuk ke dalam tubuh. Itu sama kayak kita laser ya. Tembak pakai laser. Ini anaknya sih sekarang udah kalau periksa cek darahnya T berapanya T1, T3-nya semua udah bagus gitu ya. Cuma kalau begitu dia berhenti obatnya itu tinggi lagi gitu loh Pak. Itu padahal udah dia pakai minum obat ini kayaknya udah 1,5 tahun. Karena Iya, kan ya lanjut Bu. dokter dia ini kan waktu itu di Singapura. Sekarang kan kita nggak bisa nggak terlalu gampang lah ke Singapura yang mesti isolasi segala macam. Jadi dia udah nggak pernah ke dokter lagi berdasarkan ini aja apa WhatsApp aja. Oh ya diturunin obatnya terus dinaikin lagi gitu. Menurut saya apakah ini terus menerus ya obatnya ini yang harus dia minum ya Pak? Ya itu kan tergantung dari penyakitnya kan. Penyakitnya kayak apa gitu kan. Kalau saya ngomongnya inflamasinya kayak apa. Ya, dan juga mungkin ada sampingannya, ada penyakit bawaan sampingannya gitu. Sehingga dia harus makan obat. Biasanya tuh kalau kita makan obat itu kan nyerang organ yang lain kan. Efek sampingannya ya. Nah, itu yang sebetulnya membahayakan. Makanya justru saya lagi pengen sekali dia nggak minum obat gitu loh. Cuma kalau nggak minum obat, dia seperti apa ya, detak jantungnya itu kencang sekali, tuk gitu loh. Iya, jadi harus kita lihat ya, harus kita perhatikan dia itu kenapa gitu. Dulu Ya, awal pertama kalinya itu di dokter Indonesia semua bilang dia jantung bocor bawaan lahir. Tapi sebenarnya nggak mungkin karena anak ini sangat-sangat aktif. Dia pelari maraton juga di New York dan Boston waktu itu 42 kilo ya. Kalau jantung bocor bawaan lahir kayaknya kalau menurut ini ya yang dokter lain tapi dia bukan khusus jantung, kayaknya nggak mungkin. Seharusnya kalau misalkan dia memang jantung bocor bawaan lahir itu nggak seperti itu. Katanya dia mudah lelah, kemudian nggak sekuat anak ini gitu loh Pak. Nah begitu saya bawa ke Singapura, ternyata katanya hyperthyroid gitu loh. Karena kan jantungnya semua bagus, nggak ada masalah. Memang ada sedikit ada sedikit terbuka gitu, tapi itu bukan masih normal gitu loh Pak. Oh, ya saya sih gini ya, kalau pakai ini koyo nggak ada efek sampingan, tetapi kemungkinan sembuh ada. Karena kenapa saya berani yakinkan ada? Saya ini langganan satu web ya yang isinya patching protokol untuk koyo ini. Dan dia cerita tuh tentang tiroid, tiroma, goiter, hyperthyroidism, dan dia kasih tahu cara-cara pasang tempelnya apa. Dan ini internasional ya, bukannya saya yang ngomong. Jadi saya langganan ini untuk bisa mendapatkan tiroid protokol. Itu memang susah ya, ada Hashimoto, ada hypothyroid. Susah ini, tuh ada 3. Kelihatan kan? Tunggu sebentar, saya lihat layarnya di mana ya. Ini gaptek. Bentar. Sayang,
Ini Mama mau lihat layarnya di mana? Layar. Layar. Display-nya. Yang lagi bicara, nak. Thank you. Halo? Ya. Ya gimana Pak tadi? Sorry. Ya ini kan ada tiroid, ada hipotiroid. Dia hyper. Oh, hyper, berarti yang atas ya. Ya ini dia hyper nih. Hyperthyroidism. Pakainya nggak terlalu banyak tuh. Koyonya itu. Oh ya, saya perlu apa? Belinya sesuai dengan kebutuhan atau paketnya gitu loh Pak? Iya, Saya enggak. kan- Kalau memangnya itu, saya akan bikinkan paket yang sesuai dengan kebutuhannya, Bu. Oke. Jadi Ibu nggak usah beli paket. Sebenarnya kalau ini kan membership ya, paketnya mesti sekaligus beli 6 koyo, 6 amplop atau 11 amplop. Nah, saya kan ecer gitu kan tadi dalam bentuk ya boleh pilihlah paket yang mana yang mau dipakai. Yang kita butuhkan gitu ya. Ya tadi kan contohnya ini kan apa namanya? Contohnya ini kan. Contohnya ini 10 X39, 10 ion. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi ya kita sesuaikan aja sama apa? Penyakit yang kita coba untuk atasi. Siap. Sama satu lagi, tadi saya lihat ada yang untuk asam lambung, Pak. Itu sama GERD bisa juga ya? Oh iya. Iya. Kalau pasang itu ya tiba-tiba hilang aja gitu. Dan itu bukannya obat. Sama ini, kan saya juga ada bukan riwayat, high risk untuk diabetes sama tekanan darah saya juga tinggi. Itu kebetulan bulan lalu saya juga positif ya. Tapi puji Tuhan, saya cuma minum madu, karena saya nggak berani minum obat macam-macam, saya makan vitamin dan madu aja. Sama beberapa kali minum susu beruang lah. Itu puji Tuhan bagus gitu. Oh, bukannya susu sapi ya, susu beruang ya? Ya, kebetulan saya nggak tahu ya, itu ini sekali ya. Yang saya paling rasakan adalah panik, Pak. Karena kebetulan kita serumah. Jadi pertama suami saya langsung langsung ke rumah sakit, masuk rumah sakit. Tetapi anak saya yang kecil itu memang karena anak bungsu ya, kolokan, dan saya takut dibawa ke rumah sakit karena rumah sakit walaupun presiden suite, kata suami saya bilang susternya nggak ada yang standby gitu loh. Iya betul. Nggak Jadi dijagain. iya, nah dengan kondisi itu kan saya takut bawa anak ini ke rumah sakit. Jadi saya yang rawat dia gitu. Tadinya saya negatif semua, tapi gara-gara ada satu anak ini positif, mau nggak mau saya rawat. Kemudian anak ini males makan dan minum, sehingga dia pingsan, Pak. Saturasinya itu 83, 85. Wih, saya panik sekali, saya takut sekali. Keputusan saya nggak bawa ke rumah sakit itu salah gitu loh. Nah, karena saya panik dan segala macam itu dengan ini saya juga nggak berani ngomong sama suami saya karena suami saya juga panik gitu kan. Akhirnya saya sendiri pingsan, Pak, jam 9 malam deh. Waduh. Saya juga pingsan karena saturasinya juga di bawah 90, 80 berapa gitu loh. Dan kebetulan saya pingsan kemudian di situ ya itu saya doa ya, kemudian saya bilang ya sudah, pada saat ini agak spiritual ya Pak ya, karena pada saat itu saya merasa oh ya Tuhan, saya sudah siap untuk pulang ke rumah Bapak gitu kan. Walaupun saya biasanya sih saya khawatir sama anak bungsu, cuman karena posisi seperti itu, ya saya bilang saya siap. Kemudian mati adalah keuntungan, hidup untuk Tuhan. Jam 4 pagi itu saya bangun dengan sehat, segar, dan tidak merasakan apapun Pak. Itu memang benar-benar panik sama takut sama itu sangat bikin drop loh Pak. Iya betul. Itu kan teorinya tadi ada ya. Nanti saya kasih lihat gambarnya itu kan. Bahwa sebetulnya yang cemas dan khawatir
itu biang penyakit. Dan itu nyerangnya ke paru-paru. Nih, Oke. sebentar, saya kasih lihat lagi. Nih, ya, itu kan jelas tuh. Sedih, cemas, itu yang diserang paru-paru. Makanya sekarang banyak yang check out, karena kita sedih sendiri aja, diisolasi, terus kita cemas, aduh, gua bagaimana nih ya? Gua bagaimana ya? Udah makin kena itu paru-paru. Ya. Jadi kuncinya COVID itu sebetulnya ya kita mesti sehat dan kita mesti meningkatkan imunnya. Sama satu lagi, aduh ini kok saya terus yang nanya. Karena ini suami saya udah pulang dari rumah sakit itu tanggal 15 Juni. Dan negatifnya udah 3 kali negatif ya, baru akhirnya dia pulang. Kok tapi sampai sekarang masih sering batuk ya Pak ya? Ya itu karena itu ya paru-parunya itu ada flek ya, mesti ditorak. Paru-parunya ada flek dan kalau ke dokter itu nggak bakal dikasih obat yang macam-macam. Maksudnya apa namanya? Obatnya itu nanti bakal bikin penyakit lain gitu. Makanya sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kalau batuk, kalau apa itu sebaiknya jangan pakai obat, ya. Pengalaman saya ini ya kalau batuk atau apa itu saya pakainya ini aja nih. Ini batuk. Ini obat batuk yang paling hebat dan tidak ada efek sampingan. Ini nih. Cuman 3 koyok pakainya. Itu koyo-koyo tersebut ada ininya ya Pak ya, ada directionnya ya, ini untuk apa, di mana taruhnya segala macam ada. Ya ini directionnya ini taruhnya di sini CV22 LU1. Bukan di dalam koyonya ini kan kayaknya saya nggak ngerekam juga. Nggak ada. Terus untuk ini ada rekamannya bisa atau dimasukin ke YouTube? Ya nanti saya masukin ke YouTube. Oke, siap. Ya, Pak Teddy juga nanya tadi bahannya apa, nanti saya masukin juga ke Google Drive supaya bisa di-download. Oke, thank you Pak. Oke. Pasien berikutnya, siapa yang nanya? Pak Agus. Opa. Ya, siap. Ya, mau tanya Opa, kalau saturasinya rendah terus 92, 94 nggak bisa naik itu. Bagusnya ditempel di mana koyonya? Ya itu di LU1 karena itu hubungannya sama paru-paru ya. Apa tuh RU1? Ya, entar, saya kasih lihat. Ya, LU1 nih Pak. Ini Pak, LU1. Nih. Oh, situ ya. Oke, dicoba. Thank you ya. Nah, kalau paru-parunya itu mau dibersihin, ya kayak tadi suaminya Ibu VV itu nah, kalau paru-parunya mau dibersihin, itu ya di belakang ini nih, di belakang di belikat gitu ya. Di antara BL13 ini ditempel saya mesti warnanya bentar, warnanya biru tua. Ditempel lagi koyonya 5 biji ditempel. 1 2 3 4 5. Jadi dikelilingi gitu. Itu anak saya ya keluar dari IGD terus hidungnya berdarah terus kan. Dokternya bilang nggak usah dikasih obat karena kalau dikasih obat nanti bisa penyakit yang lain.
Oh Nah, iya. terus saya bilang, udah tempel aja itu ion 5 biji di belakang, di punggung. Dia tempel, besokannya udah darahnya nggak keluar lagi, dia balik lagi ke IGD, ke rumah sakitnya, dia torak lagi, udah hilang itu kabut yang ada di paru-paru. Iya. Iya, dia mah di ini, dia CT scan sih nggak apa-apa, paru-parunya bersih kata dokternya. Gitu. Tapi batuk. Cuma enggak, saturasinya nggak mau naik itu aja. Oh, Bapak mah saturasinya ya? Ya, Iya. saturasinya ini di sini nih, di LU1, LU2, ini kan supaya napas. Terus ini kan LU1, ini ya, LU1. Terus ini juga, ini kan sancong, paru-paru. Jadi Iya. ini 3 aja nih pasang. Oh, Tapi nggak bisa naikin oksigenasinya nggak bisa ya? iya. Cuma, Nggak bisa loh Pak. Dia cuma ngelegain napas. oh, iya. Ya, Ya, kalau meningkatkan ini saturasi gimana? nggak bisa, nggak ada. Oh, belum Ikutin ada. itu ya video tuh yang diketok-ketok gitu kan. Oh, ketok-ketok. Ya. Iya, Iya kan? betul. Diketok-ketok, itu timusnya diketok-ketok. Betul, diketok-ketok bagus. Ya. Tapi setengah jam, 1 jam lagi, begitu lagi. Iya, ketok-ketok lagi Pak, terus Pak. Karena di sini tuh ada masih banyak inflamasi. Jadi diketok-ketok ditambah koyo, oh udah itu cantik gitu. Ya. Oke, thank you ya. Ya siap, Pak Kun. Pak Gun. Yuk. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kolim, Pak Kolim, ya. Ini Cilan kangen sama Hui. Hai Cilan, apa kabar? Halo, Hui. Halo. Kamu udah gemuk ya? Udah, jangan buang waktu lagi ininya. Tadi dengar ya dokter itu Sinsetatam itu banyak benernya, dan banyak sekarang tuh seperti akupuntur atau titik yang buat tempel koyo, dia punya Xie namanya ya, bukan Xie darah titiknya. Nah itu kan temuannya untuk akupuntur juga nggak bisa dijelaskan secara alamiah. Mungkin koyo ditempel gitu bisa baik gimana juga cara alamiahnya tuh nggak bisa diitukan. Nah, walaupun dokter barat sebagian yang anti, tapi terakhir kan seanti-antinya kayak di Australia itu itunya yang tusuk jarum kan udah diakui. Jadi sebagian yang itu tuh udah boleh di sana. Nah, jadi yang pasti yang tradisional, yang pasti akupuntur atau tempel koyo, yang pasti itu nggak ada efek samping. Jadi tempel salah juga nggak kayak sekarang makan obat antibiotik, udah salah efek sampingnya kemana-mana gitu. Nah itu. Jadi yang tadi Sinsetatam yang dipaparkan itu harusnya walaupun banyak yang tidak bisa dijelaskan secara alamiah, tapi kita kalau lihat itunya, lihat manfaatnya atau lihat jadi kalau sakit kan jadinya efeknya lah, efek positifnya itu sebetulnya besar sekali. Nah kemudian tadi kan VV ada ngomong juga katanya sampai stres tengah malam nggak apa segala. Nah sekarang kebetulan ini share, jadi ada kenalan yang dia udah pernah masuk di itu Wisma Atlet. Jadi kita jangan bilang masuk rumah sakit yang yang elit. Nah apalagi yang sendirian di kamar. Nah, nunggu hasil tes. Nah, udah lihat toke, jadi besok tuh positif atau negatif. Nah, kemudian kalau bilang positif, nah lebih parah lagi. Kan sendirian tuh, yang VVIP begitu, yang orang kaya biasanya. Nah, pikirannya kan terus dah,
bisa baik atau enggak, bisa baik atau enggak kan. Jadi tiap hari tuh liatin itu toke. Nah sekarang yang kalau di Wisma Atlet mereka itu yang di dalamnya itu ya seperti tadi saya tatam kan udah bicara panjang lebar, itu penting sekali ya ininya apa jadi nggak boleh stres, nggak boleh apa segala. Nah kalau yang temen yang pernah di dalam itu mereka tuh ada fisiater, jadi udah di apa tiap pagi, oh jam berapa kayak militer kan, jam berapa bangun, oh, udah bangun udah itu olahraga. Nah, udah itu ada kegiatan bersama, keluar jemur atau di situ apa segala gitu. Semua jadinya malah yang di dalam itu happy jadinya. Nah kalau udah happy itu seperti tadi saya tatam bilang kan. Nah itu imunisasi yang cukup baik, kecuali obat itu yang baik gitu. Jadi nggak bilang yang di VVIP itu tiap hari liatin atap itu udah gitu ya udah toke baik enggak yang itu makin stres ya, penyakitnya jadi makin itu, jadi harus happy, harus apa segala. Jadi banyak yang paparan saya tatam tadi tuh udah benar sekali ya. Udah saya tatam. Thank you Pak Kolim. Jadi saya ngomong itu sebetulnya berdasarkan banyak literatur. Tadi yang sudah saya kasih lihat, ada satu web yang kita berlangganan, terus dia kasih informasi bagaimana menangani gejala-gejala dengan menggunakan patch. Dan saya beli ini nih software yang kelihatan di screen. Namanya Points. Itu isinya adalah protokol-protokol, dia mengumpulkan protokol-protokol untuk akupuntur yang sebetulnya nantinya kita bisa pakai untuk patch juga. Jadi sini saya kasih contoh ini asma. Asma itu bisa defisiensi, bisa ekses. Ya. Tapi primary point-nya sama, BL13 tuh yang tadi yang saya gambarkan di belikat. Nah, terus kenapa nih ya? Kenapa akupuntur ini nggak bisa cereng langsung baik? Karena kondisinya itu bisa beda-beda. Ada LU defisiensi, ada KI defisiensi, terus ada lagi asma excess, ada conditional point, ada wind cold, ada with flame heat. Jadi ini yang namanya asma aja kemungkinannya ada 4. Ada LU lung defisiensi, ada ginjal defisiensi, ada angin, terus ada dahak, dan semuanya titiknya beda-beda. Makanya akupuntur ini nggak begitu disenangi oleh kedokteran barat, karena ya kita mesti berinteraksi dengan pasien lebih lama dibandingkan dengan dokter. Kalau dokter barat itu datang, sakit apa? Oh ini ya, dia buka obat, tak, udah langsung dapat duit dokternya. Kalau Shinsei ini, sini, lihat dulu. Nah, mana yang sakit? Mana yang nggak benar ini? Ada lung defisiensi, ada ginjal defisiensi, ada angin dingin, ada angin panas, ya. Ini mesti ngomong, mesti tanya, ini kenapa? Kenapa ini? Makan apa? Segala macam ditanya. Itu lebih lama dan menghasilkan uangnya sama. Dan bahkan tidak bisa menghasilkan uang lagi lebih dari jual obat. Nah, kalau akupuntur kan cuma tusuk jarum aja, paling dia jual herbal. Ya, dan herbal itu juga nggak gampang ya buat buat dia bikin. Karena dia juga tergantung sama toko obat tuh yang di Pancoran. Nah, jadi kemungkinannya beda-beda inilah yang menyebabkan satu penyakit itu nggak gampang disembuhkan. Nih, ada depresi. Depresi itu terdiri dari blood defisiensi, terus depresi itu bisa
liver stagnation, depresi itu bisa ada dahak di saluran. Terus juga ada qi yang stagnan. Ada apa tuh depresi itu disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berbeda. Ya makanya tadi kemungkinan sembuhnya 50%. Tapi karena orang-orang bule udah bikin kompendium begitu hebat ya ini semua penyakit ada di sini ya, vertigo, terus vitiligo, apa semua ada semua ini, kehilangan suara, voice loss, vomiting, weakness, udah segala macam ada. Jadi tinggal kita lihat nih, kalau kita vomiting, apa nih? Nah, udah tinggal tempel di PC6, ST36, CV12, SP4. Kalau jarum, ditusuk di titik-titiknya ini, PC6, ST36, CV12. PC6 di mana? Nah, ini PC6. ST36 di mana? Nih, ini ST36. CV12 di mana? Nih, di sini di perut. SP4 di mana? Nih, di bawah telapak kaki. Jadi sebenarnya praktek akupunturnya sekarang ini udah jadi lebih mudah. Tapi buat menangani satu pasien bisa berjam-jam, bisa berminggu-minggu, karena kemungkinannya banyak. Ya, paling enak kan dokter. Kalau dokter barat, kasih buka resep, lu beli obat sendiri. Nanti kalau belum sembuh, datang lagi ke sini. Enak gitu. Ya. Kira-kira begitu. Betul, Shinsei Tatam. Ini nggak diekstrimkan, nggak dipolemikan. Cuma ada Shinsei tradisional vs dokter. Nah, kurang lebih begini. Tadi kan Shinsei Tatam udah bilang. Nah, sekarang kan tuh emang Shinsei itu lebih harus berpengalaman. Nah, jadi interaktif dengan pasiennya itu, nah penyakitnya di mana, itu dasar dari pengalaman si Shinsei-nya. Kemudian benar-benar tuh si pasiennya tuh sakitnya apa segala itu lebih. Nah kalau sekarang kalau dokter terutama lah, kalau kita bicara dokter yang spesialis yang beken-beken gitu kan nggak sabar dengarnya. Dan sekarang tuh kurang lebih mereka sekarang ada satu VS itu yang saya yang lihat itu, sebetulnya kalau dokter itu dia itu hanya operator mesin jadinya sebetulnya kurang lebih. Jadi kamu tes dulu, tes darah, tes apa segala. Dia cuma lihat hasil tesnya, bukan dari pengalaman dia, hasil tes mesin. Oh ini angkanya sekian, ya mesti pakai apa begituan. Nah obatnya mesti pakai apa, ya udah lihat kamus begitu. Nah kalau Shinsei kan mesti pengalaman sendiri, nggak bisa. Nah itu dia, Shinsei itu kurang jago. Makanya kalau Shinsei dilengkapi sama software-software, itu mestinya lebih keren dibandingin sama dokter umum. Sekarang tentu kita nggak bilang ekstrim, karena pakai Shinsei pegang-pegang. Nah, dengan di ronsen kan itu ronsen pasti lebih akurat kan, lebih akurat. Nah, jadi nggak ekstrim ke sana. Makanya kalau di Tiongkok sekarang kolaborasi Shinsei sama dokter barat, termasuk nih ya pandemi udah setahun lebih itu yang mereka yang di Wuhan di mana mereka tuh tetap bareng-bareng. Bukannya sekarang kalau ke rumah sakit kemana apa salah percaya dokter aja, yang lain kan enggak. Iya, karena dokter itu kan dia bisa memberikan solusi dengan cepat dengan obat. Nah sebetulnya ya kalau ngomong alat ya, kalau ngomong alat itu saya juga udah punya alat yang namanya QRMA. Itu lebih canggih dari alat-alat yang ada, walaupun tingkat ke ininya ke efikasinya lah ya itu 80%. Dia bisa lihat peredaran darah di jantung. Nah, terus dia bisa lihat kalau di scroll lagi nih, ini 99 halaman nih, 95. Fungsi pencernaan. Terus dia bisa lihat usus besar fungsinya.
Terus dia bisa lihat liver. Dia bisa lihat kantong empedu. Dia bisa lihat pankreas. Terus ginjal. Terus paru-paru. Terus otak. Tulang. Kepadatan tulang, osteoporosis, rematik, pertumbuhan tulang. Cara lihatnya pakai apa? Cuman dipegang Pak 1 menit. Saya ada alatnya QRMA namanya, Quantum Resonance QRM Magnetic Analyzer. Gula darah. Terus kandungan mineral. Terus vitamin. Tuh, kita kurang vitamin apa? Ada. Terus banyak lah ya. Sampai ini kalau ngesek tuh ada juga tuh. Nih, Kak Kun. Barang ini. Tuh, nih, prostat. Terus, nah, fungsi seksual pria. Tuh. Hormon testosteron, hormon gonadotropin, transmitter ereksi. Jadi ini semua berdasarkan akupuntur TCM ya. Jadi kalau dia ke kiri itu defisiensi, kalau ke kanan dia kelebihan. Kalau di tengah bagus. Ini alat cuma tinggal megang sesuatu rod ya batang aluminium. 1 menit dia periksa semua bagian tubuh, keluar ini detail ininya nih. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu mau bisa air mani. Dan terus dia bisa kasih usulan. Ini berat badan sesuai nggak sama otot. Terus mana usulan? Yang bawah ya? Iya, bisa di print out. Bisa ya, bisa. Oh. Bisa di print out. Ini PDF bentuknya udah. Kapan-kapan periksa, Opa. Ya boleh, welcome Pak. Bapak Ya. tinggal WA saya. Nanti saya turun ke Pak John juga punya tuh Pak John. Nah, ini yang Nah, baru, itu Pak John tuh punya tuh. nempel doang. Oh. Model baru. Ini yang Ya. terakhir. Canggih. Iya canggih Pak John. Cuman jalannya di PC, nggak bisa di Mac. Oke? Tam, belum bisa online, Tam. Belum lah, lo gila lo. Yang ditempelin badan lu. Kirim data buat gua. Iya, paling gitu buat tipu-tipu aja tuh. Mesti datang, mesti pegang. Jadi bisa datang ke Pak John itu, tempel. Tangannya ditempel sana. Ya terus di print dong hasilnya. Nanti dia akan keluarin PDF. Nanti PDF-nya bisa dikirim. Oh, sih. Ya Pak John ya? Ya, dan so far ya, sejak COVID itu kan saya juga nggak berani keluar, lebih banyak stay home, nggak ke lab, saya pakai ini. Terakhir saya baru ke lab bulan lalu, cukup mendekati ya apa yang ada ditunjuk di alat ini dengan hasil lab gitu. Wah, canggih ya. Iya Ya, Pak. cuman cara bacanya kan beda ya. Iya. Ya itu aja. Kalau lab itu udah kejadian, udah hancur, kita udah berantakan. Kalau dia ini masih ada ya itu dia di titik-titik tengah itu. Ya, jadi kayak ini ucus besar ya.
Jadi keseimbangan yang dia perhatikan tuh keseimbangan organ. Jadi kalau kita masih ada di sini, aman udah. Tapi kalau ada di sini berarti kekurangan. Apa yang kita mesti makan? Vitamin kayak, olahraga kayak, atau apa. Kalau di sini kelebihan. Ya, dan ini beda sama lab. Kalau lab itu dia udah langsung di sini nih diukurnya nih. Kalau lab. Kalau alat ini enggak. Dan ini dibeli murah, Pak. Cuman berapa Pak John waktu itu? 2-3 juta ya? Wah, murah amat. Iya. 2,5 juta. Murah, 2, berapa juta gitu? 2,5. Iya, 2,4. Bisa beli di mana? Di Sistek bisa ada jual. Iya, saya minta Pak John tuh masukin, tapi Pak John belum ini tuh. Iya tuh, belum Masukin, Pak. yang belinya di sananya. Iya, cuma manualnya tuh Agus Surabaya mana tuh? Kayak manualnya lebih pusing lihatnya daripada dulu Tatam yang diajarin itu apa? Programming COBOL dulu tahun 83 tuh. Lebih ruwet kayaknya, panjang begitu. Enggak. Kalau udah biasa mah enteng aja. Tuh, lihat aja yang palu udah ke kiri, udah ke kanan, ya udah. Dan dia bisa otomatis ya, bisa mengetahui ini loh, apa saluran apa namanya, meridian kita. Jadi kita nggak usah lari ke Sinse, kita udah bisa lihat suasana di meridian kita itu kayak apa. Nah, mana? Ntar, kegemukan kulit, scrollnya juga capek ini, mata, kolagen, nah ini dia nih, ini dia. Tuh. Jadi kita kurang apa nih? Kandung kemih matahari penuh. Nah, ini memang terjemahannya nggak benar. Tapi saya udah bikinin template nih supaya bisa bacanya benar. Jadi kalau ini kita kekurangan ini kelihatan bahwa ini ada di biru, ini kurang. Kalau birunya di kanan, ini kelebihan. Usus kecil nih, ngaco. Makanya pencernaannya jadi nggak benar. Jadi semuanya mesti ada di hijau ini, seimbang. Kalau ada di sana, ekses. Kalau ada di sini, defisiensi. Nama alatnya apa, Sinse Tatam? Nama alatnya, nanti beli aja, ada di Topet juga ada tuh di itu. Namanya apa? RMA. QRM. Sabar dong Pak Kolim. Gimana sih? RMA tadi ya maklum udah tua, tadi udah ngomong berulang-ulang. Kuantum, resonan, magnetic, analyzer. Lagi itu saya masukin 10 biji. Murah. Karena di pasaran tuh 3 juta lebih dijualnya kan. Cuman capek juga saya jualinnya. Mau minta Pak John tuh yang apa? Import. Kumpulin PO aja kali Pak. Anak orang ITTG Pak. Oke. Ya kan? Itu Siapa yang mau? mereknya itu kan bisa yang produsennya kan banyak atau cuma hanya satu? Oh, ratusan. Ya, ratusan, makanya sekarang kan yang agak akurat yang mana gitu atau Enggak, sama semua. Software-nya sama, dia pakai dongle. Oh. Software-nya sama semua. Jadi software itu paten yang didapat tahun 1980-an ya. Oleh orang Amerika, terus dijual ke Jepang, ke orang Jepang.
terus orang Jepang jual lagi ke orang Cina, dan diproduksi massal di Cina. Jadi akurasinya sama gitu semua. 85%. Oh. Ya nanti kita bikin ini Pak ya, Pak John ya, kumpulin PO. Ya, diusahain Pak. Ya, kita langsung beli gitu kan. Ya. Karena Ada yang belinya jual dongelnya doang buat apa tuh, Tam? kalau rusak, Pak, Oh, kan bisa rusak kan dongle itu kan. Cabut pasang. Dia kan punya apa lifetime. Apa bukan lifetime ya. Apa tuh? Mean time before failure, MTBF. MTBF-nya. Ya. Walah, ini Prodia gimana Tam nasibnya? Sahamnya jatuh ini langsung. Enggak lah. Karena orang susah bacanya itu tadi komplain dari Pak Kolim. Susah bacanya. Makanya gua bisa kasih apa penjelasan gitu. Heng, lu kemana lo? Ini loh, Iya, masih. Heng. Itu ya, lu ke lab coba mau tes lu punya vitamin C. Nggak bisa dites. Alat ini bisa baca. Tuh, tunjukin dong, Shinsei. Oh iya. Page yang ada vitamin segala macam. Terus yang body toxin juga bisa segala ya? macam. Oh ya, D3 tuh, D3. Ada. Semua ada. Gila lah. Ini alat ditemukannya tahun 80-90-an ya. Jadi bukannya baru-baru ini aja nih. Vitamin gimana nih? Logam berat tuh. Ya. Kualitas kayaknya di atas ya. Di atas yang tadi apa? Yang logam berat ya. Tiroid. Tuh Ibu Feve, tiroid juga bisa dibaca di sini. Hebat amat nih alat. Iya. Imunitas juga bisa. Mana ya? Oh ya, Pak Michael. Ya. Untuk koyo itu bisa buat kurus nggak, Pak? Soalnya tadi Cilan bilang saya gendut banget tuh. Bagus Cilan itu kasih promosi yang bagus buat koyo ini. Nah, tadi salah, Wei. Nggak boleh ngomong gemuk, gua udah bilang dia. Iya salah tuh. Berbobot. Gimana sih? Berbobot ke bank tuh kasih udah percaya. Kayak Cilan lah gitu, kurus ceking ke sana, lu kurang makan, lu masih mau kredit lagi. Nggak dipercayain. Jadi koyo itu bukannya bisa kurus, tapi akan mengurangi nafsu makan, Bu. Oke. Terus sama ini, mungkin karena diabetes saya ya Pak ya. Setiap saya habis makan, itu terutama pagi ya, itu saya ngantuknya setengah mati sampai mata itu bener-bener saya udah tahan tuh nggak boleh tidur kalau habis makan itu. Saya Makanya tahan nasi sih ya? Enggak, saya makan biasanya sih oatmeal ya. Tapi habis oatmeal itu bukan oatmeal doang, temennya banyak gitu. Temennya ngikut. Iya, temen yang Ini ikut. mangsit 3 mangkok. Enggak sih. Kalau makan bakmi ya nggak pakai oatmeal. Cuman oatmeal itu biasa ya ada ayam goreng, apa itu semuanya ada gitu loh. Jadi semacam oatmeal itu cuman diganti sebagai nasi gitu. Ya Bu, makan itu aja, minum madu aja Bu, madu. Ya terus itu ramuan saya aja udah minum. Apa tuh Pak isinya? Ah? Itu kan mesti dimasak-masak ya. Saya nggak bisa masak-masak Masak gituan. air aja, itu masak air, ngerebus. Pakai pancinya mesti panci obat apa panci biasa? Apa itu? Enggak ada musi-musi apa. Itu biasa aja, pokoknya kayak ngerebus air aja gitu. Tapi sebentar, isinya adalah
Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini Bu. Oh ya, siap. Oh ini bisa ya? Ya. Ini tuh ngebersihin liver, Bu. Jadi fatty liver hilang. Oh ya, fatty liver saya juga tinggi tuh. Ya, ini bisa bersihin fatty liver karena tahun lalu fatty liver saya tinggi sekali. Saya sikat ininya setiap hari pagi-pagi. Jadi pakai apa panci stainless pun nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah ini mah. Oke, siap. Thank you, Pak. Ya, murah lagi ini kan. Resin itu 90.000 satu kaleng itu. Apanya? Resin. Oh, jadi 80 sampai 90.000 lah itu. Ya, ini resinnya. Nggak ada yang udah jadi ya? Wah, ini mesti bikin, Bu. Mesti makannya panas-panas. Ini kira-kira 180 ribuan. Oke. Murah ini. Solusi murah. Siap. Thank you, Pak. Oke. Kalau habis makan kan lagi pencernaan, biasanya tuh mah kita tuh perlu oksigennya. Jadi nyedot di otomatis yang suplai ke otak kita kan menurun. Jadi pasti ngantuk lah. Apalagi lu kalau ke tempat yang tinggi. Suaranya hilang, Colin. Dia mute. Oh iya. Oke. Udah 2 jam nih kita. Ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja pertemuannya. Kalau diperlukan pertemuan berikutnya, siap saya. Ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas partisipasinya. Ini Agus dari Surabaya. Terus siapa lagi? Pak Anwar Wui dari Palembang. Siapa lagi? Pak Teddy Gas itu Teddy mana ya, Pak? Alfa Cipta mungkin, bukan? Pak Michael. Hah? Dari itu IT Talk. Iya, enggak maksudnya dari perusahaan mana, Pak? Oh, saya partner Bu Caroline. Oh, partner Bu Caroline. Bu Caroline-nya udah keluar ya? Bu Caroline-nya masih kayaknya. Enggak, udah nggak ada. Udah keluar ya. Iya, diganti nama Pak. Nanti saya masukin ke itu ya, Google Drive ya, Pak Teddy ya. Ya mau. Pak Michael, saya cuma mau nanya sedikit. Kalau saya kan dari dulu amandel udah nggak ada. Jadi kalau misalnya dikit aja makan yang kotor tuh tenggorokan suka radang tuh langganan. Jadi langganan antibiotik amoxicillin tuh udah langganan itu. Nah, terus beberapa hari ini kan kita udah work from home nih, jarang kemana-mana. Pagi-pagi kalau subuh tuh suka gatel banget tenggorokannya. Itu pakai koyo bisa ya, Pak Michael ya? Ya, itu kan inflamasi di tenggorokan ya. Ya. Larinya nanti kan ke batuk ya. Ya, tuh jadi batuk jadi nggak bisa tidur jadinya. Iya, jadi itu ada nih solusinya tuh tadi. Ini dia batuk nih. Nah, tempel koyo ya itu ya, Michael ya. Tempel di CV22 dan LU1. Oke, siap. Itu ada yang di paket itu ya, tadi Pak Michael itu ya? Iya, betul. Oke, siap. Saya udah screenshot, nanti saya tinggal bel. Oke, siap. Thank you, Pak Michael. Ya, thank you, Pak Teddy. Oke, kita akhiri saja ya. Udah azan nih. Oke. Terima kasih ya, Bapak ya. Terima kasih, Pak Michael. Ya, Pak Michael. Bye-bye. Terima kasih, Pak Michael. Oke, Pak Michael. Yuk, thank you. Ya. Thank you semuanya. Happy weekend. Bye. Ya. Nuhun, saya tatam. Siap, Pak Kolim.